Yang kedua tentang bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram. Istri itu mahram karena nikah, tapi dia tidak mahram karena nasab. Yang dimaksud di sini mahram nasab. Apa beda mahram nasab dengan mahram nikah? Mahram nasab tak ada syahwat, tak ada nafsu. Orang dengan anaknya, kalau ada orang bernafsu dengan anaknya, ikat biar kami bawa ke panti sakit jiwa. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan itu kan istrimu, istrimu itu kan mahrammu, maka tak batal wudu'mu. Yang dimaksud mahram di sini bukan mahram nikah, tapi mahram nasab. Yang tak batal itu dengan anak, dengan emak, dengan adik emak, dengan perempuan yang mahram karena nasab tadi, bukan karena mahram karena nikah. Nah, setelah jelas itu, setelah jelas mahramnya beda, baru saya jelaskan menurut mazhab. Menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua dulu, namanya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, tinggalnya di Kufah, Irak sekarang, meninggalnya tahun 150 Hijrah. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal wudu, karena makna ayat aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan, makna menyentuh di situ, maaf, makna menyentuh di situ jima, bukan sentuh kulit. Tapi karena bahasa Quran itu tidak vulgar, bahasa Quran itu tidak porno, maka dia tidak katakan jima, dia katakan menyentuh. Tapi makna menyentuh di situ jima. Jima baru batal wudu. Kalau sekedar menyentuh tak batal menurut Hanafi. Itu makanya orang India, Pakistan, Bangladesh banyak dia menyentuh-nyentuh di Masjidil Haram waktu dia tak batal karena mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu yang paling banyak di dunia ini. Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Kufah, Irak. Mazhab yang kedua Maliki, nama imamnya Malik bin Anas, tinggalnya di Madinah, makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Bersahwat baru batal, tak bersahwat tak batal. Yang ketiga mazhab Syafi'i, nama imamnya Muhammad bin Idris, makamnya di Mesir, di Kairo, meninggal tahun 204 Hijrah. Menurut mazhab Syafi'i, asal bersentuh laki-laki perempuan, mau bernafsu tak bernafsu batal, bernafsu tak bernafsu batal wudu. Abdul Somad pilih pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa pendapat itu yang Ustaz pilih? Karena saya dari kecil belajar mazhab Syafi'i, di sekolah belajar mazhab Syafi'i, di Mesir belajar mazhab Syafi'i, dan menurut saya pakai mazhab ini lebih selamat. Lebih selamat apanya Pak Ustaz? Misal saya berwudu dari rumah, pergi undangan ke hotel, sampai di hotel mengucapkan selamat ke mempelai, selamat ya, selamat. Saya udah jaga, tapi yang perempuan itu disentuhnya ujung jari saya. Lalu kemudian saya sholat, Allahu Akbar. Datang setan berbisik, Abdul Somad, wudu kau batal. Kata saya, tidak, aku tak bernafsu. Kata setan, ada sikit gitu. Kan berkata-kata dalam pikiran. Tapi kalau saya pergi ke toilet, saya berwudu lagi, saya ulang wudu, saya sholat, maka hilang itu semua, hilang kata-kata. Itu makanya mazhab Syafi'i itu dikatakan asyaddu ihtiyatan, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, diantaranya dalam masalah wudu ini.